Kembali lagi di channel YouTube Sobrisme Podcast. Kali ini spesial karena saya ditemani oleh Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Majene, Bapak Insinyur Ahmad Rizky. Selamat siang, Pak. Siang. Sebagaimana kapasitasnya Bapak sebagai kepala bidang dan pengalamannya puluhan tahun di dunia peternakan maupun pertanian, kita akan banyak sharing soal potensi daerah. Iya. Menurut Bapak, potensinya Majene itu seperti apa sih, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara secara umum, peternakan itu kan banyak komoditi. Iya. Ada ternak besar, ternak kecil. Ternak besar seperti sapi. Kalau ternak kecil kategori ternak kecil itu kambing. Iya. Kemudian ada unggas, atau ayam, itik. Jadi kalau bicara potensi tentang peternakan di Majene, maka yang sangat potensi di sini disesuaikan dengan kondisi alamnya. Karena banyak sepanjang pegunungan Majene ini yang langsung berhubungan dengan pesisir pantai, itu banyak ditumbuhi lamtoro. Lamtoro itu adalah kalau di dunia peternakan dia pakan hijauan ternak yang berkualitas tinggi. Nah, mohon maaf, makanya kambing itu, kalau kita bicara kambing, karena di Majene ini sangat potensi ternak kecil berupa kambing. Kalau dibandingkan kambing Majene, kambing Jawa, karena kita tipe pedaging bukan tipe perah, kita lebih berkualitas kalau dari sisi pedagingnya. Jadi sederhananya, salah satu potensi besar Majene dari sisi kambingnya, Pak nih. Ternak kecil ya kambing. Iya, ternak kecil. Ya walaupun ada sapi. Tapi yang paling dominan itu. Iya. Karena begini, di tahun 80-an, era 80-an utamanya, Majene itu gaungnya sampai ke Kalimantan, Malaysia. Karena kambingnya. Karena kambingnya. Kalau begitu menyebut kambing, maka orang ingat kambing. Dari Majene, ya. Itu sudah ada pengakuan yang sudah sejak lama diketahui oleh Kalimantan, dari Kalimantan. Jadi sebenarnya ada dua itu istilah pengertian beke. Beke itu artinya kalau dalam bahasa Mandar kambing. Iya, kambing. Tetapi pengertian yang lain kalau untuk dunia pertanian, umpamanya era 80-an, itu beke adalah akronim atau singkatan dari B-nya itu bibit. E-nya etawa, K-nya itu kualitas, dan E-nya ekspor. Bibit, etawa, kualitas ekspor. Wow. Jadi sekaligus juga beke. Ilmu baru ini, jadi beke itu artinya bibit, etawa, kualitas ekspor. Iya, tapi sayangnya gaung itu sudah mulai meredup sekarang. Iya. Karena ini jujur kami sampaikan, apalagi di tahun 2000 ini, kambing itu sudah juga ada rame di tetangga kita di Polman. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat profesi peternak itu di Majene, Pak? Artinya kan sudah lama kita punya ternak yang berpotensi ini, tapi bagaimana sebenarnya SDM kita untuk menangkap potensi itu, Pak? Masih mau tidak anak muda jadi peternak hari ini, Pak? Sebenarnya begini, profesi peternak itu memang tantangannya berat. Makanya beternak di Majene itu, apalagi di kalangan seperti Adinda ini, alam milenial intinya, Pak. Ya, milenial itu ada perasaan gengsi untuk meneruskan misalnya usaha keluarga atau orang tua. Karena banyak faktor, banyak alasan. Alasan yang pertama itu karena berbicara masalah ternak itu identik dengan bau busuk, kotor, identik kotoran ya. Bahkan terus terang, kalau kita di dunia perkotaan atau apa, itu kadang-kadang istilah peternakan diidentikan
yang berkonotasi Negatif. negatif, seperti hampir semua yang negatif istilah Ya. itu dari apa namanya, disematkan pada ternak. Ternak. Ya, Apa artinya, contohnya tuh, Pak? contohnya kumpul kebo. Kebo itu kan kerbau. Kenapa ini yang Ya. orang-orang kumpul kebo ini? Artinya orang yang berkumpul Ya. layaknya suami Iya. istri, padahal itu Tanpa tidak ada ikatan ikatan. yang sah. Nah, banyak lagi istilah seperti kalau di ternak kecil mengkambing hitamkan, semua berkonotasi negatif, Membabi buta. membabi buta. Kemudian ada juga mati-mati ayam, Mati-mati ayam. kemudian ada adu domba, Ya. kemudian ada yang bilang buaya darat, Ya. lintah darat. Semua negatif. Jadi hampir semua istilah yang terkait dengan ternak atau hewan itu konotasinya negatif. Makanya di samping tadi bau terkesan bau, kotor, gengsi kita Ya. berprofesi itu, nah itu juga tadi dari segi peristilahan. Jadi apa namanya? Cuman satu saja istilah peternakan yang bisa mengangkat kita, Apa itu, Pak? membanggakan, tenaga kuda. Tenaga kuda. Itu Simbol kekuatan itu, Pak. simbol kekuatan. Itu yang menolong. Nah, yang kedua, di dalam beternak ini memang butuh apa namanya? Pengorbanan, Iya. karena untuk nunggu hasilnya tidak singkat memang. Itu bertahun-tahun, Prosesnya jadi lama, Pak. jadi memerlukan kesabaran. Ya. Di dalam Al-Qur'an kan dibilang apa? Fa innamal usri yusra. Iya. Bersama kesulitan Ada kemudahan. pasti ada kemudahan. Coba ya. Ini profesinya Nabi. Peternakan itu bukan profesi sekarang. Sejak dulu sudah dilakoni oleh nabi-nabi. Nabi Isa misalnya itu Penggembala. identik dengan domba tidur di sekitar Bahkan lahir di kandang domba kalau Iya. tidak salah. Yang kedua, Nabi kita sendiri sejak kecil sudah memelihara kambingnya pamannya Abu Talib. Abu Talib. Jadi tidak usah malu Ya. Jangan gengsi berprofesi lagi, ya. untuk peternak, sebagai peternak. Ini kita generasi milenial sekarang, karena sekelas Nabi saja Ya. melakoni profesi Profesi. ternak ini. Bagaimana kira-kira kiat-kiat Bapak ini sebagai katakanlah senior di pertanian di Majene untuk meningkatkan kembali kejayaannya Majene ini sebagai pemasok kambing, Pak, atau penghasil kambing? Apa kiat-kiatnya kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum, Pak? Ya, sebenarnya kalau saya, karena ini satu sistem membangun dunia peternakan khususnya. Kalau kita mau kembalikan kejayaan BK kemarin, ya, semua harus bersinergi, semua elemen, semua unsur, Semua stakeholder. harus jangan cuma yang bekerja, yang beternak ini ternaknya peternaknya saja, mulai dari peternaknya sendiri, dinas, penyuluh, ini unsur pertanian. Di luar unsur pertanian juga seperti misalnya dalam hal pendanaan, termasuk kebijakannya, Pak, ini kebijakan pemerintah, Iya. kemudian dari luar investor, nah investor, kemudian penangkar benih misalnya apa bibit, pemeliharaan ya, Iya. perlu semua. Jadi kalau mau maju dunia peternakan di Majene, itu kuncinya semua stakeholder Harus terlibat, harus pembangun, Pak, ini. melibatkan diri. Nah, selanjutnya, Pak, misalnya nih, Pak, ada anak muda yang nonton channel ini, Pak, tiba-tiba dia ingin jadi peternak, Pak. Apa yang harus dia persiapkan, Pak, untuk merintis usaha ternak itu, Pak? Kalau peternak itu kan harus terkait dengan modal juga. Iya. Kalau kita di dunia peternakan dulu, semakin besar ternaknya, semakin membutuhkan modal. Semakin mahal gitu biayanya. Iya. Jadi kalau modalnya modal pas-pasan, mulailah dari ayam dulu. Dari ayam, Pak, ini. Iya, yang kecil dulu. Iya. Nah, tapi kalau sudah ada dasar dari keluarga bahwa dia sudah punya ternak kambing,
tinggal dia melanjutkan saja, toh karena banyak anak muda tidak mau melanjutkan profesi orang tuanya, makanan kambing misalnya. Gengsi. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi kalau pemuda-pemuda sekarang mau bisa, bahkan kalau dia mau menekuni besar peternakan, misalnya dia alumni peternakan, nggak usah dia di kota, toh punya ada modal sedikit dari orang tua, dia lanjutkan. Nah kalau dia mau betul-betul fokus di peternakan, itu bisa berkembang. Karena tapi yang penting kuncinya dalam beternak itu 3. Ada 3. Ada namanya rumusnya itu segitiga sama sisi. Semuanya mesti berimbang. Jangan bibitnya bagus dari Jawa, persilangan dengan di sini bibitnya bagus, tapi Anda tidak siapkan hijauan makanan ternak. Jadi sisi pertama itu bibit harus bagus. Yang kedua, sisi kedua Pak, harus ada pakan ternaknya. Jangan kita menggebu-gebu mau beternak, tidak ada kita punya lamtoro misalnya, hijauannya. Jadi mesti seimbang. Dan yang ketiga, sisi yang ketiga adalah kandang. Karena masih banyak itu orang begitu dapat bantuan tidak ada kandangnya, dia ikat di pohon kelapa, dia taruh di bawah rumahnya, akhirnya mengundang yang namanya penyakit. Jadi kalau saya beternak itu adalah kalau dia mau bersabar, tabah dan serius menekuninya, saya kira itu potensi itu bisa berbisnis, itu keuntungannya menjanjikan, menguntungkan. Ya, dia menguntungkan. Coba kita lihat, kenapa kita mau gengsi malu? Memang pertamanya berbau tai, kotoran, tetapi yang masuk di restoran, di warung-warung mewah, kalau tidak ada yang berbau ternak di dalam, maka dia bukan makanan lezat. Toh, kalau hanya tempe saja, tahu, belum dikatakan makanan lezat. Tapi coba kalau di atas meja kita ada ayam, ada daging, ada susu, baru dikatakan mewah Pak. Itu menandakan bahwa ini keluarga atau ini restoran berkelas. Nah selanjutnya nih Pak, melihat Majene juga sebagai kota pendidikan, konsekuensinya kan di sini banyak kampus Pak, salah satunya Unsur Bar. Bagaimana menurut Bapak daya dukungnya Unsur Bar untuk menyuplai ini perkembangan peternakan di Majene secara umum Pak? Begini sebenarnya, saya tuh sejak berdirinya Unsur Bar, nggak tahu tahun berapa dulu itu. Sejak berdiri Unsur Bar itu, kan rektornya itu Muin Liwa, Profesor Muin Liwa. Itu dosen saya di waktu saya satu di peternakan UNAS. Ketika dia rektor di sana di Unsur Bar, saya justru mengharapkan orang-orang peternakan itu baik dari UNAS bisa memfasilitasi dulu itu masyarakat secara umum di Majene untuk kembali menghidupkan ini dunia peternakan, sektor peternakan di Majene, khususnya yang terkait masalah kambing. Makanya waktu periode pertama, rektor pertama itu Profesor Muin Liwa, itu di situ harusnya gebrakannya mulai pertama. Nah sekarang kan fakultas-fakultas semua pada sudah banyak lahir. Jadi itu peternakan sudah mulai karena ada bersaing fakultas-fakultas. Padahal harusnya secara potensi fakultas peternakan yang diunggulkan begitu kan, dikondisikan juga dengan daerah Majene yang potensi dengan peternakan, khususnya ternak kambing. Nah ketika itu rektor UNAS yang berlatar belakang peternakan seharusnya itu bekerja sama dengan pemerintah, kemudian unsur-unsur apakah swasta, perbankan, masyarakat kelompok tani dengan pertanian, semua bekerja sama bagaimana supaya peternakan itu dikembalikan kejayaannya, khususnya ternak kambing. Toh begitu. Terakhir mungkin ini Pak, untuk pesan-pesannya untuk generasi muda, khususnya milenial, tidak apa mengulang sedikit yang tadi, tapi apa motivasinya untuk mereka Pak, supaya tidak ada lagi istilah minder, tidak ada lagi istilah
peternakan itu kotor. Motivasinya apa khususnya untuk mahasiswa peternakan? Kalau menurut saya, karena saya sudah lalui, saya kan orang peternakan. Bagi saya, kalau teman-teman yang alumni peternakan, misalnya alumni Unsur Bar, tidak usah kita jauh-jauh cari pekerjaan seperti ke Malaysia, ya, ke luar negeri mencari kerja. Kita bangun kita punya daerah ini, karena kita berpotensi untuk melanjutkan kita punya ilmu. Nah, siapa yang mau diharapkan kalau bukan kita sendiri, orang putra daerah yang kebetulan sarjana peternakan. Jadi kalau saya, kalaupun tidak lulus menjadi PNS atau P3K di pertanian, jangan putus asa. Jalan menuju ke Roma itu banyak. Artinya, kalau ada modal kamu sedikit, kerjasama dengan pertanian, kerjasama dengan bank, kerjasama bermitra sama investor dari luar atau apa segala, kemudian kita dekat dengan IKN nanti. IKN ini kan membantu juga. Nah, saya kira kalau namanya mencari rezeki itu nafkah, tidak harus jadi pegawai. Geluti saja itu. Misalnya lanjutkan peternakan kambingnya. Bahkan boleh jadi kalau dia jadi peternak yang sukses lebih kaya dari pegawai. Masa di Parepare itu ada satu orang sarjana sospol bisa membangun range peternakan. Ada namanya itu Sainkatu, sarjana sospol, tapi menggeluti usaha ternak sapi. Berarti teman-teman yang alumni peternakan justru lebih berpotensi sebenarnya Pak, karena kan dia sudah punya ilmunya, tinggal implementasinya begitu Pak ya. Iya, artinya Pak, kamu harus karena kau punya ilmu, silakan aplikasikan di lapangan supaya connect. Karena kalau seperti kita ini memang alumni peternakan, tapi setelah masuk di pertanian atau di peternakan bukan ternak, dia saja diurus, ya masih banyak hal-hal lain yang sifatnya non teknis. Kalau mau fokus peternak, coba berbisnis, ya. Kalau mau fokus beternak, mending berbisnis daripada buru pegawainya. Itu apa? Kalau orang beternak itu bukan menguras uang negara, bahkan dia bisa menciptakan lapangan kerja. Karena coba kita bayangkan, kalau dia buka usaha ternak, kan kalau berkembang dia pasti cari orang yang bisa mencari pakan ternak. Dia pasti harus mencari orang untuk memasarkan hasil ternaknya di pasar, karena tidak mungkin dia yang mau mengerjakan semuanya. Akhirnya terbuka lapangan dia membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran. Ya, baik, itulah tadi pendiskusian kita dengan Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Majene, Bapak Insinyur Ahmad Rizky. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu sore hari ini. Sama-sama. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat, dan khusus anak muda, semoga dengan adanya video ini bisa semakin termotivasi untuk menjadi peternak yang sukses tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.